Nabi Muhammad lahir di kota Makkah pada hari Senin, 12 Rabiul Awal, di tahun Gajah. Beliau lahir sebagai seorang yatim, karena ayahnya, Abdullah bin Abdul Muthalib, telah wafat sebelum kelahirannya. Ibunda beliau, Aminah binti Wahab, melahirkan Nabi Muhammad di sebuah rumah sederhana. Pada malam kelahiran beliau, suasana Makkah terasa berbeda. Cahaya dan ketenangan menyelimuti kota, seolah menandai lahirnya seorang pembawa rahmat bagi seluruh alam. Sejak saat itu, Allah telah menyiapkan Nabi Muhammad untuk menjadi nabi dan teladan bagi umat manusia. Setelah lahir, Nabi Muhammad disusui oleh seorang wanita mulia bernama Halimah Sa'diyah dari perkampungan Bani Sa'ed. Awalnya, Halimah hidup dalam kesederhanaan dan kekurangan. Namun sejak Nabi Muhammad tinggal bersamanya, keberkahan mulai terasa dalam kehidupan mereka. Hewan ternak Halimah menjadi sehat dan menghasilkan susu yang melimpah. Tanah yang sebelumnya kering menjadi lebih subur. Kehidupan keluarga Halimah pun berubah menjadi lebih baik. Semua itu adalah tanda bahwa Nabi Muhammad telah membawa rahmat dan keberkahan sejak masa kecilnya, bahkan sebelum beliau diangkat menjadi seorang nabi. Nabi Muhammad tumbuh sebagai seorang anak yatim yang penuh kesabaran. Sejak kecil, beliau dikenal memiliki akhlak yang mulia, bersikap jujur, sopan, dan penyayang kepada siapapun. Ketika berusia 6 tahun, ibunda beliau, Aminah binti Wahab, wafat. Nabi Muhammad kemudian diasuh oleh kakeknya, Abdul Muthalib, yang sangat menyayangi beliau. Namun tidak lama kemudian, kakek beliau juga wafat. Setelah itu, Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya, Abu Thalib, yang menjaga dan melindungi beliau dengan penuh kasih sayang. Meskipun hidup dalam kesederhanaan dan kehilangan orang-orang tercinta sejak kecil, Nabi Muhammad tetap tumbuh menjadi pribadi yang kuat, sabar, dan berakhlak luhur. Ketika memasuki masa remaja, Nabi Muhammad tumbuh menjadi pemuda yang dikenal karena kejujuran dan akhlaknya yang mulia. Beliau bekerja sebagai penggembala kambing dan juga membantu pamannya berdagang. Dalam setiap amanah yang diberikan kepadanya, Nabi Muhammad selalu menjaganya dengan penuh tanggung jawab. Beliau tidak pernah berbohong, tidak pernah menipu, dan selalu berlaku adil dalam setiap urusan. Karena kejujuran dan sifat amanahnya, masyarakat Makkah memberi beliau gelar Al-Amin, yang berarti orang yang dapat dipercaya. Gelar itu melekat pada diri Nabi Muhammad jauh sebelum beliau diangkat menjadi nabi, dan menjadi bukti bahwa akhlak mulia beliau telah terlihat sejak usia muda. Ketika berusia 25 tahun, Nabi Muhammad menikah dengan seorang wanita mulia bernama Khadijah binti Khuwailid R.A. Khadijah R.A. adalah seorang pedagang yang terhormat, cerdas, dan dikenal karena kejujurannya. Ia sangat menghormati Nabi Muhammad karena akhlak beliau yang mulia dan sifat amanah yang selalu beliau jaga. Pernikahan mereka dipenuhi dengan ketenangan, saling menghormati, dan kasih sayang. Khadijah R.A. menjadi istri pertama Nabi Muhammad dan pendukung setia beliau dalam setiap keadaan. Dari pernikahan inilah, Nabi Muhammad merasakan kehidupan rumah tangga yang penuh ketulusan, yang kelak menjadi teladan bagi umat Islam hingga akhir zaman. Ketika Nabi Muhammad berusia 40 tahun, beliau sering menyendiri untuk bertafakur dan merenung. Beliau memilih Gua Hira, sebuah gua di Jabal Nur, untuk menjauh dari hiruk-pikuk kehidupan Makkah dan mendekatkan diri kepada Allah. Pada suatu malam yang penuh ketenangan, Malaikat Jibril datang menemui Nabi Muhammad. Malaikat Jibril menyampaikan perintah Allah dengan berkata, "Iqra," yang berarti, bacalah. Nabi Muhammad menjawab bahwa beliau tidak bisa membaca. Perintah itu diulang hingga kemudian disampaikan wahyu pertama dari Allah, yaitu ayat awal dari surah Al-Alaq. Peristiwa ini menandai awal kenabian Nabi Muhammad sebagai Rasul Allah, pembawa risalah Islam untuk seluruh umat manusia. Dengan penuh ketakutan dan kegelisahan, Nabi Muhammad kembali menemui istrinya, Khadijah R.A. Khadijah R.A. menenangkan beliau dan meyakinkan bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang berakhlak mulia seperti beliau. Sejak saat itulah, cahaya Islam mulai menyinari dunia.